wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Desi Yulianti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lebak. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Imam Fatur Rahman, SPD. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 1 Pasir Nangka. Baik, Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sangat baik. Alhamdulillah ya Pak. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Pak. Nah, sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Imam lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Bapak. Nah, ada beberapa pertanyaan ya Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai? Berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan di rencana pembelajaran, itu ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama itu peserta didik mampu menyebutkan 5 bagian tumbuhan dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan mengidentifikasi fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Kemudian yang ketiganya, peserta didik mampu membuat laporan tentang fungsi dari bagian-bagian tumbuhan secara sistematis dan benar. Itu Bu tujuannya. Oh, baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai sendiri? Untuk area pengembangan yang akan saya lakukan itu ada di 2 aspek ya Bu, yaitu pengembangan di aspek pengetahuan dan juga pengembangan di aspek keterampilan. Itu Bu. Baik, jadi area yang ingin dicapainya bagian aspek pengetahuan dan juga bagian aspek keterampilan pada siswa ya Pak. Nah, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Ya. Untuk strategi pembelajarannya, strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi Bu. Ya. Berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan juga emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan dan juga keaktifan siswanya Bu. Dan untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran PBL dikombinasikan dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Itu Bu mungkin rencana. Itu ya Pak ya. Baik, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, kemudian penugasan ya Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan Bu, saya nanti akan menggunakan beragam gambar tumbuhan, kemudian juga saya menyiapkan video pembelajaran, dan mungkin saya juga akan membawa tanaman aslinya ya Bu, yang gampang untuk dibawa di dalam kelas. Kemudian juga saya akan menyiapkan LKPD dan juga buku teks gitu. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan jam berapa? Rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran di hari Senin minggu depan Bu, di jam 9 pagi di kelas 4. Baik, jadi nanti hari Senin minggu depan di kelas 4 jam 9 pagi ya Pak. Saya akan ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat, mengamati, dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama di dalam kelas.
Nah, nanti setelah Bapak melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi ya Pak. Nah, baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan atau hasil apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita pada hari ini Bu, ya, saya mendapatkan gambaran strategi apa yang akan saya gunakan nanti. Kemudian saya juga mendapatkan gambaran tentang metode dan media apa yang akan saya gunakan, dan saya akan mempersiapkan dari sekarang. Keren sekali Pak ya. Baik Pak Imam, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di dalam percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas, juga pasca observasi nanti. Untuk kegiatan observasi kelas mungkin kita akan bertemu di hari Senin minggu depan di kelas 4 pada jam 9 pagi ya Pak ya. Demikian percakapan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Imam sudah menyediakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Semangat, semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Mantap. Gak semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, harus selesai. Jadi ke sekolah ada gangguan atau tidak? Tidak ada ya. Siapa yang rumahnya paling jauh? Iya. Sudah pada sarapan? Jadi kamu tidak siap belajar ya? Siapa yang tidak masuk? Siapa yang? Oke. Sebelum belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Aul, siapkan. Sebelum kita mulai pembelajaran dan kita berdoa, sekarang semuanya berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara Hiduplah Indonesia Raya. Ya, di depan ada apa? Ada tanaman. Kenapa kok ada tanaman? Kenapa ada tanaman? Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Di mana tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini itu ada tiga. Ya, ada tiga tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati
Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan pengamatan gambar dan video, kalian dapat menyebutkan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Kemudian tujuan yang ketiganya, kalian dapat menyusun laporan sederhana tentang bagian tumbuhan dan fungsinya secara sistematis dan itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah siap belajar? Iya. Baik. Di depan ada gambar tadi itu ya sama lah dengan ini ya tumbuhannya beda tapi sama lah. Tumbuhan itu mempunyai apa saja? Tumbuhan satu ada dia punya apa? Akar. Akarnya ada di dalam. Apa sih fungsi akar? Oke, sebelum itu Bapak akan berlindung ke setiap pokok. Ada video yang kalian harus amati ya. Bapak akan ke kelompok satu dulu. Tadi sudah memperhatikan video. Ya, tadi ya, ini bagian dari itu. Tadi berdasarkan video yang kalian lihat tadi. Sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja, ya, kerja kelompok satu. Semuanya sudah mendapatkan lembar kerja. Silakan lembar kerjanya dikerjakan sesuai dengan minat kalian. Apakah kalian akan menyampaikannya nanti dalam bentuk gambar atau dalam bentuk deskripsi atau mungkin ada yang ingin membuat dalam bentuk lagu ya. Silakan dikerjakan.
Ini kan yang sudah mulai? Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan lembar kerjanya di depan kelas. Kelompok siapa dulu? Kelompok satu, berarti kelompok satu ini. Kelompok satu, ayo maju. Bawa lembar kerja. Kelompok satu bentuk apa? Gambar, lagu atau diskusi? Oh, kelompok satu membuat lagu. Kita bentuk tangan dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya simak, perhatikan. Aku akan menyanyikan lagu tumbuh-tumbuhan dan khususnya artinya. Ya, silakan. Ya, bentuk tangan. Oke, ayo. Selanjutnya kelompok 2, maju. Tangan buat kelompok 2. Sebelah. Kelompok 2 bentuk apa? Gambar ya. Wah, ya. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Tangan ke bawah pula. Berikutnya kelompok 3, ayo. Tangan dulu kelompok 3. Ini bagus gambarnya. Ya, kelompok 3.
bagian dan fungsi dari bagian bunga atau tumbuhan. Alhamdulillah ya, tumbuhan. Yang pertama ada akar. Akar untuk apa? Untuk menyerap air. Batang. Mengalirkan air. Kalau daun, daun ini tempat apa fotosintesis? Fotosintesis itu proses pembuatan makanan. Bunga, alat berkembang buah. Empat, cara biji. Biji apa? Biji adalah calon tumbuhan. Nah, sekarang Bapak akan membagikan lagi nomor tugas individu. Jadi kalau tadi per kelompok, sekarang kamu kerjakan secara perorangan atau dikerjakan sendiri. Semuanya sudah mendapatkan ujian itu? Sudah? Kalau sudah, silakan dikerjakan. Kerjakan sendiri ya, ini bukan berkelompok ya. Waktunya 10 menit. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan pekerjaannya. Sudah semua? Ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Bagian tumbuhan dan bagian tumbuhan terdiri dari apa saja? Apa? Akar fungsinya untuk apa? Bagus. Dulu, bunga fungsinya untuk apa? Ya, bagus. Kartika, daun fungsinya untuk apa? Untuk fotosintesa. Oke. Itu tadi yang ini kita belajar tentang bagian bunga.
juga fungsinya. Jadi sudah bisa ya? Ya. Oke. Sekarang Bapak mau bertanya. Apa yang kalian suka dari pelajaran pada hari ini? Apa yang disukai? Pada pelajaran hari ini apa yang disukai? Ya. Tidak ada yang suka menyanyi. Menggambarnya, suka menggambarnya. Ya. Apa yang kalian tidak sukai pada pelajaran hari ini? Pelajaran. Tidak ada. Berarti pelajaran hari ini, pelajaran tadi menyenangkan bagi kalian. Ya. Bersyukur kalau menyenangkan. Ya. Oke. Cukup sampai pada di sini pelajaran pada hari ini. Ya. Karena sudah waktunya untuk istirahat. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik. Nanti ketemu lagi setelah istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Alhamdulillah, seperti yang sudah kita rencanakan ya Pak, bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, tadi pagi kita sudah melaksanakan observasi. Pak Imam sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas, dan tadi saya sudah mengamati jalannya pembelajaran di dalam kelas. Nah, yang mau saya tanyakan nih Pak, bagaimana sih perasaan Bapak setelah dilaksanakannya observasi? Bagaimana perasaannya Pak Imam pasca observasi? Saya merasa sangat senang Bu. Kemudian perasaan saya juga sangat lega karena ketika saya menyampaikan pembelajaran di kelas tadi, respon anak-anak itu sangat baik terhadap saya. Ya, tadi pagi juga saya sudah melihat ya Pak ya, Pak Imam sudah enjoy sekali mengajarnya, kemudian juga anak-anaknya sangat terlihat senang dan sangat antusias. Nah, langkah-langkahnya juga sudah sesuai dengan RPP yang sudah Bapak rancang. Nah, menurut Pak Imam apa saja yang sudah Bapak lakukan saat proses pembelajaran di dalam kelas itu? Nah, sebelum di pembelajaran itu Bu ya, saya menyiapkan media pembelajaran yang membuat anak aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya juga menyiapkan perangkat ajar tentunya, dan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Dan saya juga menyelipkan ice breaking di tengah pembelajaran supaya anak tidak bosan dalam pembelajaran. Gitu sih. Itu ya Pak ya, sangat baik sekali. Ya, saya tadi pagi juga melihat Bapak sudah menyampaikan pembelajaran dengan sangat menyenangkan dan juga sudah terlihat diferensiasinya, mulai dari diferensiasi konten yang sudah Bapak tampilkan juga berbagai macam materi ya Pak ya, melalui gambar, melalui tanaman yang asli juga, kemudian melalui video pembelajaran. Nah, kemudian juga kemudian diferensiasi proses juga Bapak sudah melaksanakan dengan metode ceramah dan juga diskusi ya Pak ya. Kemudian juga diferensiasi produknya sudah ada, sudah terlihat di mana anak-anak juga sudah memilih sesuai dengan minatnya Pak ya. Ada yang bernyanyi, kemudian juga ada yang gambar, menampilkan produknya, dan juga dengan deskripsinya sudah sangat bagus sekali Pak ya. Kemudian juga menurut Bapak adakah yang ingin dikembangkan lagi Pak setelah kegiatan observasi ini? Pastinya ada ya. Saya ingin terus meningkatkan proses pembelajaran yang interaktif sehingga anak semakin termotivasi belajarnya, kemudian hasil belajar mereka semakin meningkat. Saya juga akan lebih mempelajari lagi pembelajaran diferensiasi supaya kebutuhan setiap individu anak itu terpenuhi dan rencananya menerapkan ke semua topik pembelajaran. Nah, luar biasa sekali Pak Imam ya. Nah, Pak Imam baik Bapak, jadi Bapak ingin mempelajari lebih dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini dan menerapkannya ke semua topik, gitu ya Pak ya. Nah, kemudian bagaimana sih rencana Bapak ke depannya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini ke dalam semua topik tersebut? Rencananya mungkin saya akan mencoba terus menerus menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini ya Bu, supaya kebutuhan individu setiap anak itu terpenuhi. Jadi mungkin rutin lah di setiap pembelajaran.
gitu. Kemudian apa yang Bapak lakukan untuk bisa melihat perkembangannya tersebut? Mungkin dilihat dari pembelajarannya ya Bu. Dan juga saya perlu bimbingan dan tentu saja mungkin kolaborasi secara terus-menerus dengan rekan sejawat seperti Ibu, seperti sekarang ini Bu ya. Dan selanjutnya juga mungkin saya terus belajar secara mandiri. Jadi terus mengulik apa itu pembelajaran berdiferensiasi seperti apa. Gitu. Ya, Jadi belajar luar biasa mandiri. sekali Pak ya. Selain kita belajar mandiri juga kita berkolaborasi Iya. tentunya ya. Kemudian ke depannya kita akan terus sama-sama belajar dan juga berkolaborasi yang baik ya Pak ya. Iya. Kemudian baik Pak, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Imam ya Pak atas waktunya dalam percakapan pasca observasi kali ini. Mungkin pertemuan kita dicukupkan sampai di sini dulu untuk pasca observasi. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi dan bisa memberikan pelayanan pendidikan terbaik kepada murid-murid kita. Amin. Ya, mungkin itu saja Bapak ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.